Selamat pagi pemirsa, kekerasan di Papua semakin sering terjadi, eskalasinya pun semakin tinggi. Kematian karena ulah gerombolan teroris separatis semakin akrab di tengah kita masyarakat, membuat sebagian wilayah Papua tidak lagi aman. Presiden Joko Widodo meminta Panglima TNI yang baru, Laksamana Yudo Margono, untuk tegas kepada kelompok kriminal bersenjata. Tanpa tindakan tegas, masalah Papua tidak akan selesai. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di edisi hari ini Selasa 20 Desember 2022 dengan tema menyudahi siklus kekerasan Papua bersama saya Donald Samusir. Dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda dengar, Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat ya, Bang? Sehat. Kita akan bicara soal Papua, Bang. Apakah kekerasan bersenjata itu benar-benar bisa disudahi? Tapi sebelumnya kita lihat dulu, Bang Elman dan pemirsa, ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini terkait dengan Natal dan Tahun Baru di akhir tahun ini. Uang beredar selama Nataru, Natal dan Tahun Baru, 75 triliun rupiah mengungkit ekonomi. Ini berarti efek positif, Bang, dari pergerakan masyarakat. Bagaimana, Bang Elman? Ya, artinya ternyata masyarakat yang selama ini menyimpan uang selama setahun ya. Iya, iya. Nah, kan? Iya. Nah, sekarang dia tumpahkan kan. Perkiraan sampai 75 triliun. Iya. Iya. Ini kan dana sebesar ini kan pasti mampu mendongkrak Betul. ekonomi yang Sedang berjuang. ya, sedang berjuang kan. Bahkan bisa-bisa perkiraan orang kan ekonomi ke depan ini kan melambat katanya. Iya, Kan. iya. Tapi dengan adanya 75 triliun ini menurut saya sih ya, sangat signifikan ya. Iya, dan ini juga karena juga tidak ada kebijakan pembatasan ya mobilitas warga, Bang. Kalau ingat tahun lalu itu kita masih dibatasi untuk bepergian, Bang. Oh iya, justru sekarang kan diberi kebebasan. Bahkan gereja pun untuk tempat ibadah Natal bisa 100%. Sudah bisa 100%. Yang nggak boleh adalah membangun tenda-tenda di luar tempat itu. Nah, ini menurut saya sih bagus. Yeah. Ya, tinggal kita mudah-mudahan duit 75 triliun itu mampu membuat ekonomi kita ini bertumbuh bagus. Iya. Kan kita juga yang akan menikmatinya, Leo. Betul. Kita harapkan juga kemudian kegiatan Natal Tahun Baru bisa berjalan aman, lancar ya, Bang Elman. Dan juga tetap jaga kesehatan ya, karena ini yang masih suka dilupakan, protokol kesehatan ini, Bang. Masih susah ini untuk kemudian dilakukan di hari-hari ini. Tapi kita sambut Natal Tahun Baru ini. Kita ke berita selanjutnya di halaman 1 masih ini terkait dengan Panglima TNI. Panglima TNI yang baru, Laksamana Yudo Margono, diminta fokus jaga kondusivitas tahun politik. Ini masa jabatannya setahun ya, Panglima 11 yang baru. bulan. Oh, 11 bulan malah. Bagaimana nih, Bang, bisa menjaga kondusivitas tahun politik bagaimana, Bang? Ya, kalau soal lama atau tidak lama itu kan buat jabatan Panglima TNI nggak ada masalah, karena ini tetap berkesinambungan. Yeah. Karena Panglima TNI itu tidak ada istilah pembaharuan kan gitu. Nggak ada. Jadi yang ada adalah kontinuitas. Yeah. Nah, jadi ini menurut saya sih ajakan atau penegasan Presiden ini bagus. Hanya yang bisa membuat kondusif suasana perpolitikan ke tanah air ya. Yeah. Ini tidak hanya TNI. Jadi kita nggak boleh juga semua kita serahkan kepada TNI. Dibebankan ke TNI. Dibebankan kepada TNI. Nah, tapi elit-elit partai politik ya, masyarakat, seluruh elemen masyarakat ya harus ikut menjaga juga. Sehingga begitu TNI ikut fokus untuk itu lagi, tentu suasananya lebih bagus lagi kan gitu. Iya, yang penting adalah juga menjaga netralitas supaya kemudian kalau itu wajib. Itu dia. Itu mutlak itu. Tidak boleh TNI itu tidak netral. Harus netral. Netral dan berpihaknya kepada negara ya. Pokoknya politik TNI itu politik negara. Oke. Itu yang penting digarisbawahi. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2, di halaman dalam di harian Anda, pemirsa. Untuk Anda yang
merupakan pendukung Argentina, tentunya masih tersisa kegembiraan, Bang Elman. Saya sebetulnya pendukung Paris. Oh iya. Tapi begitu Argentina menang, Iya. kita pun ikut bergembira. Iya, kita melihat bahwa ternyata kemenangan tim nasional Argentina ditulis di berita ini sebagai oasis Argentina di tengah krisis, karena memang Argentina masih dilanda masalah ekonomi khususnya dan juga akhirnya jadi merembet ke politik. Artinya yang ada malah berkelahi sendiri kan. Di Indonesia ini yang terkenal hanya induk organisasi. Oh. Pemainnya jarang kita dengar. Apalagi permainannya. Nah, kalau di Argentina, saya nggak pernah dengar induk organisasi persepak bola di Argentina maupun di Paris maupun di Inggris. Tapi yang kita dengar adalah pemain-pemain yang berkaliber top. Prestasinya ya. Kita pun ikut bangga, bayangkan aja. Maksud saya lebih bangga kepada Messi, Mbappe daripada pemain dari negeri kita kan. Kapan saya punya kebanggaan dari negeri kita? Iya. Bahkan kadang-kadang kita ingat pun agak susah ya untuk nama-nama tim nasional Indonesia. Saya kalau Leo tanya saya, mana? Emang ada sebenarnya. Oke, semoga pada waktunya nanti kita bisa mengomentari pemain-pemain Indonesia. Mohon maaf kepada PSSI. Kita lihat nanti perbaikannya. Kita ke editorial, pemirsa dan Bang Elman. Menyudahi siklus kekerasan Papua. Ini adalah pesan tambahan atau pesan khusus yang disampaikan Presiden kepada Panglima TNI yang baru, Bang Elman. Tapi kalau melihat masalah di Papua, ini kan bukan sesuatu yang baru. Dan belakangan ini kelihatannya meningkat ya kekerasan yang terjadi di sana. Apakah memang akhirnya pendekatan militeristik, pendekatan operasi militer itu adalah obat yang ampuh atau seperti apa, Bang? Ya begini Leo ya, sejak Orde Baru, ketika Presiden Soeharto jadi presiden, sampai hari ini selalu setiap pergantian Panglima TNI, Presiden sebagai Panglima tertinggi lalu berpesan. Ya kan? Coba bagaimana kita menghilangkan kekerasan di Papua dari dulu, sampai hari ini. Ternyata eskalasinya tidak pernah turun-turun, malah makin lama makin tinggi. Betul. Anda bisa bayangkan, saya nggak bisa menghitung lagi berapa kali, ya belasan kali lah, Presiden Joko Widodo datang ke Papua. Betul. Harapan kita mestinya kan ini kan, ya semacam oasis juga ini sebenarnya, memperlihatkan betapa ada kepedulian. Tapi ternyata enggak itu. Selalu kita lihat di Papua itu tidak ada damai, yang adalah gelanggang kekerasan, ladang kematian, darah itu tumpah, nggak tanggung-tanggung Leo. Hampir tiap hari kita lihat. Dan oleh karena itu menurut saya, kalau hanya mengandalkan operasi tempur, kalau hanya mengandalkan operasi bersenjata, sampai kapanpun menurut saya itu Papua tidak akan bisa aman. Masalahnya sebenarnya bukan soal head to head antara TNI Polri melawan, katakanlah sekarang kan KKB, kelompok kriminal bersenjata. Kalau itu yang tetap diperhadapkan, ya pasti tidak akan bisa damai. Jadi harus ada perubahan pendekatan. Saya sih menganggap ya, yang diperlukan adalah pendekatan di Papua itu adalah bagaimana contoh, bagaimana pejabat-pejabat yang ada di Papua, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, semua memang berorientasi untuk kesejahteraan rakyat. Tidak ada yang korupsi. Tidak ada yang hidupnya bermewah-mewahan. Termasuk juga misalnya Panglima Kodam, Kepala Polisi, Kapolda, Kapolres, para Dandim, para Danrem yang ada di sana harus betul-betul memperlihatkan mereka adalah pengayom masyarakat Papua. Dan mereka tidak ada keinginan untuk menguras harta kekayaan yang dihasilkan dari Papua. Kalau itu terjadi, Leo, menurut saya masyarakat Papua, saudara kita di sana, pasti akan bilang, ini macam, kata orang Medan. Itu dia, masalahnya Bang, ke kondisi terakhir saja. Kan kita masih diselimuti atau dibayang-bayangnya dengan kemungkinan dugaan korupsi yang dilakukan oleh gubernur. Ini Leo, Itu pertanyaan besarnya yang akan kita coba jawab. Dan belum ditangkap. Kita akan bahas itu dalam editorial Media Indonesia untuk hari ini, Selasa 20 Desember 2022, menyudahi siklus kekerasan Papua.
menyudahi siklus kekerasan Papua. Paradoksal di Papua belum juga bisa diakhiri, bahkan kian menjadi-jadi. Papua yang sejatinya tanah yang damai terus saja menjadi arena bertikai, gelanggang kekerasan, dan ladang kematian. Kekerasan di Papua sudah lama, sangat lama menghantui masyarakat di sana. Waktu yang terus berlalu tak juga mampu menurunkan siklusnya. Justru sebaliknya. Kekerasan semakin sering terjadi, eskalasinya pun semakin tinggi. Kematian lantaran ulah gerombolan teroris separatis kian akrab di telinga masyarakat. Harus dikatakan, sebagian wilayah Papua bukan lagi tempat yang aman. Kita mengakui sudah banyak upaya yang dilakukan negara untuk mengangkat derajat rakyat Papua. Dana lebih dari 1.000 triliun rupiah telah digelontorkan dalam berbagai bentuk untuk memacu pembangunan fisik dan sumber daya manusia Papua. Mustahil dimungkiri, pemerintahan Joko Widodo memberikan perhatian luar biasa kepada rakyat Papua. Jokowi sudah belasan kali berkunjung ke Papua sebagai bentuk kedekatan pemimpin negara kepada rakyatnya. Namun, semua itu tak juga melunakkan hati sebagian orang Papua. Mereka tetap saja merasa bukan bagian dari Indonesia, bersikukuh ingin memisahkan diri dari Indonesia dan tentu saja memusuhi Indonesia. Mereka menolak kenyataan bahwa Papua secara de facto dan de jure adalah wilayah Indonesia. Parahnya lagi, mereka sebagian kecil masyarakat Papua itu menunjukkan sikapnya dengan cara-cara yang keji. Teror dan pembunuhan yang terus mereka lakukan adalah kebiadaban, bahkan kejahatan kemanusiaan karena sering menjadikan warga sipil sebagai sasaran. Jika perhatian pusat begitu banyak tercurah, sementara siklus kekerasan semakin parah, berarti ada yang salah dalam penanganan Papua. Kita tidak ingin darah terus tumpah, apalagi darah warga sipil. Karena itu, penting kiranya pemerintah meninjau ulang penanganan situasi di Papua. Kita sepakat, amat sepakat, bahwa pendekatan damai, pendekatan kesejahteraan harus terus dioptimalkan. Akan tetapi, ketegasan tak semestinya lagi ditaruh di belakang. Kepada masyarakat, negara harus bersahabat, tetapi tidak kepada kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Pada konteks itulah, kita mendukung instruksi Presiden Jokowi kepada Panglima TNI yang baru, Laksamana Yudo Margono kemarin, untuk tegas kepada KKB. Presiden sepakat bahwa pendekatan kemanusiaan baik untuk menangani masalah Papua. Presiden sependapat bahwa pengurangan prajurit TNI di Papua juga baik. Akan tetapi, tanpa tindakan yang tegas terhadap kelompok kriminal bersenjata, masalah Papua tidak akan selesai-selesai. Kita pun sepakat dan sependapat dengan itu. Negara melalui pimpinan TNI telah mencoba pendekatan baru untuk menghentikan brutalitas KKB yang notabene adalah kelompok teroris separatis. Panglima TNI yang lama, Jenderal TNI Andika Perkasa misalnya, mengedepankan pendekatan teritorial untuk menyentuh langsung masyarakat. Pada November 2021 lalu, Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman bahkan menegaskan gerombolan penghobi teror itu adalah saudara. Karena saudara, mereka tak harus diperangi, tapi perlu dirangkul agar kembali ke pangkuan NKRI. Bisa jadi pola dan tujuan tersebut baik, tapi realitas membuktikan KKB tak punya niat baik. Mereka ogah dianggap saudara, mereka terus saja membunuh warga yang tak berdosa. Data menunjukkan, sejak dianggap saudara hingga Juli 2022, mereka telah 18 kali beraksi dengan memakan korban, meninggal 22 orang. Itu belum termasuk 5 warga. 3 diantaranya tukang ojek yang dibunuh pada awal Desember ini. Untuk menyelesaikan masalah Papua, selain mutlak menyejahterakan rakyat, juga wajib menyudahi sepak terjang KKB dengan penegakan hukum yang tegas, super tegas.
Tentu, memerangi mereka mesti dalam koridor HAM, tidak asal-asalan, apalagi sewenang-wenang terhadap warga biasa. Itulah ujian awal buat Panglima TNI yang anyar. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia untuk pagi ini, pemirsa. Dan Bang Elman, kita mau bertanya dulu Bang sebelum kita berdiskusi. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan analis resolusi konflik dan peneliti isu Papua dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Adriana Elizabeth. Bu Adriana, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Bu Adriana, melihat kekerasan yang belakangan kelihatannya makin bertambah di Papua, Bu. Apakah memang ini karena ketidakpuasan diduga meningkat di rakyat Papua, atau ada dalam tanda petik permainan orang-orang yang berpolitik di sana, mungkin juga orangnya tidak dari Papua, jangan-jangan dari Pulau Jawa, atau seperti apa kalau Ibu melihatnya? Ya, kalau mau dibuat pemetaan konflik memang persoalannya tidak hanya tadi ya, tidak hanya soal kesejahteraan ya, tapi juga ada masalah politik di masa lalu yang dianggap oleh Papua belum selesai. Misalnya soal jajak pendapat ya dulu itu. Nah kemudian juga ditambah dengan adanya persoalan ekonomi, terutama di sektor sumber daya alam yang dikelolanya menurut adat itu tidak sesuai dan sebagainya gitu. Jadi ada beberapa persoalan yang kemudian kita lihat sampai hari ini kan di Papua masih terus dipersoalkan gitu. Bu Adriana, sebetulnya kalau kita lihat ya, perhatian pemerintahan yang ada sekarang itu kan kelihatannya besar, Bu, kepada Papua. Kita melihat Presiden Joko Widodo berkali-kali datang ke sana melihat langsung, lalu kita juga melihat dana otonomi khusus di Papua itu triliunan, Bu, dan ini kan harapannya tadinya bisa menyejahterakan rakyat Papua, saudara-saudara kita. Itu tidak cukup, Bu? Itu diperlukan, tetapi kan itu sifatnya kalau saya menyebutnya itu sesuatu yang memang bisa dilihat ya, misalnya datang berkunjung, beri dana dan sebagainya. Tapi apakah itu kemudian menyelesaikan masalah yang ada selama ini? Itu yang kemudian selalu dipersoalkan. Mereka perlu uang, ya, tetapi uang itu bagaimana dikelolanya di Papua dan sebagainya. Kemudian kunjungan presiden berkali-kali, tapi kan juga tidak menyelesaikan persoalan konflik kekerasannya dan sebagainya. Nah ini kalau diperbandingkan antara sesuatu yang tangible dengan yang intangible kan tidak ketemu gitu. Nah ini kira-kira yang kemudian dipersoalkan terus-menerus. Karena kan rasa tidak puas itu kan ada sebabnya ya. Merasa diperlakukan tidak adil itu kan juga ada faktornya gitu, bukan sekedar tidak dikasih uang misalnya, tapi juga tidak diperhatikan keluhan-keluhannya, aspirasi dan sebagainya. Ini kan jadi persoalannya tidak sesederhana itu gitu. Jadi bukan soal angka nih gitu kalau menurut saya ya. Bu Adriana, sebetulnya kan kita melihat seperti pemimpin, Bu, kepala daerah di Papua itu kan mungkin tidak dinyatakan jelas, tapi kita lihat faktanya kebanyakan adalah memang putra asli Papua, Bu. Apakah itu masih belum bisa memperhatikan, membantu saudara-saudara di Papua? Lalu kalau begitu apa solusinya ya, Bu Adriana ya? Iya, kalau di Undang-Undang Otonomi Khusus kan jelas ya, untuk posisi gubernur dan wakil gubernurnya itu kan harus Papua. Kalau di kabupaten kota memang bisa power sharing gitu. Tapi itu sekali lagi ketika sebuah otoritas diberikan kepada Papua tanpa dipersiapkan secara baik ya, karena bernegara ini kan juga sampai di daerah-daerah gitu. Nah ketika Papua tidak diberikan semacam supervisi untuk bagaimana sebenarnya mengelola daerah yang begitu kaya dengan uang yang begitu banyak, tapi dengan kemampuan sumber daya alam yang belum maksimal, ya ini hasil yang kita lihat gitu. Jadi kepemimpinan nasional yang juga sampai di daerah itu kan juga harus dilihat,
kapasitas masing-masing penyelenggaranya di daerah gitu. Apalagi kan masih ada adat dan sebagainya di Papua gitu. Nah ini sebetulnya kalau sejak awal otonomi khusus itu dipersiapkan baik, kemudian ada pendampingan yang optimal gitu, mestinya kita tidak menemukan persoalan yang ada hari ini gitu. Jadi leadership kan harus ditunjang juga dengan kinerja yang baik sesuai dengan tata kelola dan sebagainya. Kan ini yang tidak dilakukan di awal otonomi khusus ya. Bu Adriana, kalau saya mencoba mengartikan apa yang diperintahkan oleh Presiden Joko Widodo kepada Panglima Yudo Margono soal kelompok kriminal bersenjata, saya melihat mungkin ini pemerintah ingin menyeimbangkan ya antara carrot yang sudah diberikan dengan banyak pembangunan perhatian dengan stick yang harus diberikan juga untuk tindakan tegas bagi yang melanggar keamanan. Ibu setuju bahwa operasi militer yang tepat sasaran itu harus dilakukan atau memang itu akan bisa kontraproduktif? Bagaimana Bu Adriana? Ya harus dilakukan secara terukur ya. Tapi kan kita harus tahu kategorisasi KKB itu. Jadi kan KKB atau yang pemerintah menyebutnya kelompok separatis teroris ya. Itu kan ada yang memang secara ideologis itu memang mereka tuntutannya jelas lah, secara politik mereka mau memisahkan diri. Tapi juga ada kelompok-kelompok yang sifatnya pragmatis gitu ya. Bahkan ada yang memang melakukan kriminalisasi dan sebagainya. Jadi membedakan itu juga harus tegas ya, supaya nanti penegakan hukumnya juga jalan gitu. Jadi tidak bisa kemudian semua hal adalah KKB dan sebagainya gitu. Ya. Ini kalau kita lihat masalahnya rumit, tapi kita harapkan memang benar-benar ya kita bisa berusaha menyudahi siklus kekerasan ini tentunya dengan memperhatikan aspirasi dari saudara-saudara kita di Papua. Ibu Adriana Elizabeth, terima kasih Bu sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi. Bang Elman, dari penjelasan Bu Adriana kelihatannya masalahnya memang banyak dan panjang, tapi kan ada usaha ya untuk memprioritaskan mana yang harus segera dilakukan. Yang mana Bang? Ya, memang tidak mudah. Kalau kita inventarisasi masalahnya, ya sampai setahun pun kita nggak tuntas-tuntas juga apanya. Saking banyak ya. Saking banyak kan. Tapi kan mestinya kan harus ada skala prioritas. Dan selama ini saya lihat pemerintah mungkin ya belum pas ya. Karena memang benar ada 1.000 triliun lebih. Dana otsus itu digelontorkan. 1.000 ya? 1.000 triliun. Anda bisa bayangkan. Tetapi sepertinya masyarakat sana mengesankan tidak ada bekasnya itu. Jadi tidak menyentuh sama sekali. Lalu lari kemana? Pertanyaannya kenapa akan gitu? Itu yang saya mau katakan, Leo. Karena dugaan saya ada kesan di masyarakat Papua itu ya. Bahwa katakanlah setiap pergantian pejabat di Jawa, di sana, di sana di Papua, apakah pergantian pejabat yang asli dari putra daerah, maupun pergantian pejabat yang datang dari pusat ke sana itu, dugaan saya mereka kesankan itu hanya arisan bergiliran. Ya, mereka ini juga tetap akan menguras nih katanya kan. Jadi apa yang kita hasilkan di Papua ini akan mereka bawa kemana-mana ini. Tidak membuat dirinya sejahtera. Tidak membuat diri sejahtera. Mungkin saya sependapat dengan Ibu Adriana, kan ada persoalan soal jajak pendapat zaman PPRA dulu ya. Zaman dulu itu ya. Nah, tetapi itu kan sebetulnya kan mestinya akan bisa selesai, dilupakan kalaupun ada sedikit yang kurang pas. Andai kata misalnya masyarakat Papua itu bisa sejahtera, bisa merasa mereka juga sama dengan yang ada di Pulau Jawa, yang ada di Sumatera. Jadi sekarang kan mereka menganggap kita ini kan bukan satu ras katanya kan, kita ini kan ras Melanesia kan. Merasa sebagai warga negara bukan kelas 1 begitu ya, kelas sekian. Mereka ini merasa seperti penonton. Nah, menurut saya ini dulu kita sudahi. Kita sudahi dulu, jangan sampai masyarakat Papua itu sebagai penonton. Jangan juga mereka merasakan bahwa orang-orang yang menjabat di sana, apakah itu datang dari pusat, apakah itu yang ada berasal dari sana, hanya giliran untuk
menguras kekayaan yang ada di sana. Cara menyudahinya bagaimana Bang? Karena kalau tadi kan saya sudah bertanya Bang, kepala daerah di Papua kan memang putra daerah. Apakah mereka tidak cukup untuk misalnya menyerap dan membantu menyelesaikan masalah saudara-saudara ya di Papua Bang? Kalau menurut saya ya, disinilah perlu keteladanan elit-elit partai politik ya, terutama dari partai politik, karena yang akan menentukan siapa pejabat di sana kan katakanlah kepala daerah, kan partai politik. Nah, harapan saya partai politik tidak hanya berdasarkan karena elektabilitasnya, tapi pilihlah orang-orang tokoh-tokoh yang memang akan mampu menjadi pemimpin, menjadi bapak, menjadi teladan di sana. Ya memang mengayomi gitu, menyejahterakan rakyatnya. Demikian juga misalnya tokoh atau pejabat yang datang dari pusat ke sana, jangan sampai terkesan ya 1 tahun pulang akan punya sesuatu, punya ini sesuatu gitu kan. Ada peningkatan. Cobalah ke depan seluruh pejabat yang datang dari pusat atau seluruh pejabat yang berasal dari Papua, serentak mereka pertama anti korupsi. Nah, kalau ada yang korup, segera tindak, tangkap, penjarakan. Perlu ada ketegasan gitu. Siapapun dia. Siapapun dia. Apakah tokoh dari pusat, etc. Nah, jangan dibiarkan. Tetapi tetap pusat juga memonitor. Di mana kelemahan, di mana. Jadi tidak cukup hanya mengatakan saya kan sudah gelontorkan 1.000 triliun. Terus pejabat-pejabat, apakah presiden, apakah panglima, nanti katanya panglima TNI ini kan akan ke sana. Ya menurut saya sih ya mau ke sana 10 kali, 100 kali, sepanjang tidak mampu mengobati luka-luka perasaan mereka yang menganggap mereka yang datang itu adalah hanya tamu, kami ini kan kan nggak boleh juga ada perasaan itu. Yang datang itu bukan tamu, yang datang itu adalah saudara kandung. Yang akan didatangi juga adalah saudara kandung. Begitu, Leo. Bagaimana itu benar-benar bisa dilakukan ya? Kita melibatkan juga tokoh-tokoh pimpinan masyarakat di sana. Kita bahas di bagian berikut. Bang Eman dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita Bang Elman mendengarkan pendapat masyarakat dulu Bang. Kita mau mendengarkan pendapat pemirsa Metro TV di Pekanbaru Riau. Ada Pak Kunio. Pak Kunio, selamat pagi. Selamat pagi, Mr. Kenji. Selamat pagi Pak Kunio. Bagaimana Pak kalau Anda melihat editorial kita? Selamat kita pagi. Berusaha, ya silakan Pak Kunio. Ya, terima kasih Metro TV. Ya. Selamat pagi, selamat dari Natal. Ya Pak. Ini Pak, masalah Papua kita punya pengalaman Pak, seperti di Aceh. Ya. Kenapa tidak dilaksanakan seperti Aceh? Seperti Aceh maksudnya seperti apa itu Pak persisnya supaya Pak Kunio? kita ini ya merasa aman gitu. Itu aja lah Pak. Aceh kan lama. Ya.
Pak Kunio boleh dikecilkan dulu Pak volume televisinya Pak biar tidak berulang. Pertanyaannya saya ulang Pak Kunio, maksud Bapak seperti Aceh itu apa persisnya Pak? Apakah operasi militer kah atau pendekatan kemasyarakatan yang ditingkatkan? Seperti apa Pak Kunio? Ya kita kan begini Pak. Kita rakyat kecil Pak. Soal secara teori prakteknya itu tergantung pemerintah lah Pak. Oh. Aceh kan telah lama Pak dulu itu. Iya. Oke, terima Masalah kasih. negara kita Pak. Tapi akhirnya kan aman Pak. Itulah Baik. permohonan kita sebagai pemerintah bagaimana seperti Ditiru ya. seperti pengalaman halnya Aceh aja lah Pak. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Kunio di Pekanbaru Riau untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Kunio ada Pak John Veto ya di Batam, Kepulauan Riau. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo, selamat pagi, Bung Elman Saragi. Selamat pagi Pak John. Ya, silakan Pak, singkat padat saja pendapat Anda Pak. Menyudahi siklus kekesan Papua. Ya. Jadi begini, pas pelantikan Panglima TNI kita yang kemarin itu ada pesan Presiden yang berulang-ulang setiap pengangkatan Panglima itu, pelantikan Panglima ya, adalah Papua ya. Jadi begini, Bung Leo, Bung Elman, ya. Kalau saya tengok tadi yang apa kata Panglima Saragi tadi, memang ada kesenjangan ekonomi dan ada tarik-tarikan politik. Ya, jadi kita berharap betul dengan Pak Yudo Margono ini, dia menemukan formula baru menghadapi masyarakat kita yang di Papua. Yang lebih kagetnya lagi, saya ada 100 triliun sudah digelontorkan. Ya. Ada yang saya cermati, dah lama saya cermati Mulyo. Oke. Ada dulu program itu zamannya Presiden lagi, Gus Dur apa juga ada namanya STPDN anak Papua diapakan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Begitu juga di Akpol, Pak AL, Sumber daya manusia Papuanya ya, oke. Ya, meningkatkan. Ya. Tapi kok makin lama kok makin tidak ada. Artinya, kenapa ini diadakan? Jadi Kapolri, jadi orang Papua. Ya mudah-mudahan Panglima kita ini ada formula barunya ya. Itu Oke, saudara kita juga, barunya, Bang Elman Saragi tadi. Ya, itu aja. Baik, terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau untuk pendapat Anda. Di belakang Pak John ada Ibu Ong Meihua di kawasan Pejaten, Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Elman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu pendapat Ibu menyudahi siklus kekerasan Papua? Kita bisa tidak Bu melakukan itu? Tentunya dengan tetap menjaga martabat atau harkat saudara-saudara kita di Papua. Bagaimana Bu Ong? Ya, tentunya bisa Bang Leo. Karena bagaimanapun itu saudara kita yang ada di Papua. Tetapi kenapa KKB tidak dikatakan teroris? Sudah berapa anggota TNI, masyarakat kita, dokter, guru, lalu dihabisi oleh mereka. Bagaimana mereka mau maju daerahnya? Kalau kita infrastrukturnya diperbaiki, tahu-tahu orang kita yang pendatang langsung dibunuh, kan? Nah, sekarang Ibu nanya, Gubernur di MB sudah melakukan korupsi, mau diperiksa KPK saja dia mengerahkan massa. Lah ini bagaimana mau maju Bang Leo? Kan anggaran itu banyak yang digelontorkan di Papua. Tetapi masyarakat Papua itu selalu mengatakan bahwa pejabat yang datang di sana akan mengeruk hartanya. Loh kok bisa? Makanya kan nggak maju-maju Bang Leo. Nah inilah saatnya Panglima Yudo Margono untuk menumpas habis. Jangan dikatakan KKB Bang Leo. Ya katakan aja teroris. Kita tumpas habis supaya negara kita tuh aman Bang. Gitu aja. Semoga apa yang kita citakan terlaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Meihua di kawasan Pejaten di Jakarta. Selamat pagi. Itu masalahnya Bang Elman. Bagaimana bisa memilah yang mana yang harus ditumpas, yang mana yang harus dirangkul? Ya kan begini Leo. Di Papua itu kan ada setidaknya 248 suku. 248 suku. Wow. Dan tidak ada suku
yang bisa diterima sebagai mewakili. Oh, tidak ada yang dominan. Tidak ada yang begitu? dominan. Oke. Jadi jangan tiba-tiba, Leo, saya lah mewakili, nggak bisa, nggak diterima. Jadi disinilah persoalannya. Nah, katakanlah kalau mengikuti perasaannya Ibu Ong tadi kan, operasi militer. Saya pastikan, Leo, kalau operasi militer yang ditonjolkan, sampai kapanpun Papua itu tidak akan aman. Maksudnya akan terus perlawanan ada? Pasti ada. Memang jumlah mereka itu sebenarnya nggak banyak. Hanya segelintir orang yang pingin pisah. Hanya segelintir. Tetapi mereka ini mampu memperlihatkan niat loh. Apa yang kita dapat katanya kan. Mereka selalu datang ke sini dan datang orang miskin, pulang dia jadi orang kaya katanya. Nah ini kan, jadi ini itu fakta yang susah juga untuk dibantah begitu ya Bang? Saya pun tidak punya bukti, tetapi susah juga membantahnya kan. Nah ini yang saya katakan, memang yang diperlukan adalah keteladanan para pemimpin. Mereka butuh bapak, butuh ibu, yang kalau sudah yang datang itu bersikap seperti bapak dan ibu, kan namanya ibu dan bapak kan pasti mengayomi anak-anaknya kan. Walaupun ada tindakan tegas juga kadang-kadang begitu ya. Pasti kita pukul anak. Tetapi kita pukul anak itu adalah kasih sayang supaya dia menjadi yang baik. Bukan mau membunuh dia, bukan mau menyengsarakan dia. Loh, kan orang Jawa kan bilang begini. Tego lorone, ora tego patine. Apa itu Bang? Ya, kalau hanya sampai sakit, silakan aja. Tapi dia nggak boleh mati. Nah inilah pendekatan inilah yang mestinya harus dilakukan. Jadi jangan yang datang yang menjadi pejabat dan yang datang ke sana itu tidak bersikap seperti bapak dan ibu. Mungkin ada pikiran begini Bang, karena ini kan masalah yang sensitif ya, soal pengelolaan keuangan juga, soal otoritas di Papua. Jangan-jangan kalau saya menduga, pemerintah pusat jangan-jangan berpikir yang penting kan saya sudah kasih dana 1.000 triliun lebih, kepala daerahnya adalah kalian juga, maksudnya orang Papua juga asli, ya sudah urus sendiri. Karena kalau saya nanti cawe-cawe lagi, nanti kalian merasa ini represif lagi begitu. Bagaimana tuh Bang? Pendekatan yang Bung Leo katakan inilah yang sering terjadi kegagalan dalam rumah tangga kan. Nah, bapak ibu dia hanya kasih uang sama anak, akhirnya anak narkoba. Meskipun melanggar dibiarkan saja. Ya pokoknya dia menganggap selama uang sudah saya kasih sama anak, selesai tanggung jawab. Uang diperlukan, tapi tanggung jawab yang lebih dari uang harus juga diberikan. Jadi jangan orang kita ini dari pusat kan, saya sudah kasih 1.000 triliun, mana dong? Nggak boleh juga begitu, Leo. Bagaimana memastikan tingkat kepercayaan ini masih tetap tinggi, Bang, antara saudara-saudara di Papua dan kita? Akan kita bahas di bagian berikut dan bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Eman, apa yang bisa kita sumbangkan Bang untuk kemudian ada usaha untuk menyudahi siklus kekerasan di Papua ini? Ya, langkah yang disampaikan oleh Presiden ini kan bagus. Artinya tetap, sebetulnya kan Presiden kan udah tegas. Tetap pendekatan manusiawi. Kemanusiaan. Tapi ketegasan nggak boleh juga di belakang. Jadi sama-sama ya, sama-sama. Human, tapi tegas kan gitu. Tapi kan itu kan tidak cukup kan. Itu maka saya menyimpulkan mengandalkan TNI sama Polri untuk menyelesaikan Papua tidak cukup. Saya tidak mau mengatakan ya tidak ada guna, tapi saya tidak mau katakan itu. Tidak akan permanen begitu ya? Jadi betul pendekatan TNI, pendekatan kepolisian tetap ada, tetapi yang lebih utama dan paling utama bagaimana kita mengubah sikap para pemimpin yang didatangkan dari Jakarta ke sana dan para pemimpin yang kita lahirkan dari Papua sana. Putra asli Papua. Putra asli sana. Jadi mari sama-sama semua pihak, saya tidak akan mau melupakan yang saya katakan tadi, harus menjadi pengayom.
menjadi orang tua asuh. Yeah. Orang tua yang memang target utamanya adalah bagaimana untuk membangun anak-anak kita yang di sana menjadi anak-anak yang dewasa dan anak-anak yang memang berguna. Anda bisa bayangkan potensi masyarakat Papua itu dari dulu adalah sepak bola misalnya. Mana kemampuan atletisnya ya? Loh, sepak bola. Mana? Kenapa itu tidak kita kasih tempat? Memang nggak perlu kita mendatangkan dari sana dari sini. Orang Papua itu udah pasti jago sepak bola. Tinggal dilatih, tidak dilatih, diberi perhatian, kasih dia menjadi tim utama, datangkan ke Jakarta atau di sana juga dididik supaya tetap alamiah. Stadionnya kan ada. Jadi itu menurut saya. Jadi sekali lagi saya mau katakan, jangan beranggapan tegas yang dikatakan Presiden ini adalah tindakan militer. Itu jangan. Tegas dalam pengertian ya orang-orang pemimpin yang datang ke sana harus menjadi bapak asuh lah. Masih bisa tidak dipulihkan, Bang, kalau kita mensinyalir bahwa kepercayaan saudara-saudara kita di Papua itu sudah terusak begitu ya dengan para pemimpin di sana siapapun dia begitu? Pasti bisa. Tidak ada yang kata terlambat. Kalau kita sekarang misalnya katakanlah mulai hari ini kita mengubah perilaku setiap pejabat yang ada di sana, pasti berubah. Pasti mereka melihat ini yang lebih benar. Pasti mereka lebih percaya kepada pemimpin kita daripada Beni one day Masa mereka hanya mengagungkan Pak Beni yang katanya, dan ini nggak pernah di Papua itu. Ada di PBB, di Inggris, di mana kan. Makanya saya lihat para pemimpin kita lah yang bisa menjadi bapak asuh mereka. Kalau itu diberikan, menurut saya dalam waktu dekat Papua akan damai. Papua tidak menjadi gelanggang kekerasan. Papua tidak akan menjadi lapangan kematian buat kita semua. Kita aminkan itu. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemirsa, untuk menyelesaikan masalah Papua, selain mutlak menyejahterakan rakyat, juga wajib menyudahi sepak terjang kelompok kriminal bersenjata dengan penegakan hukum yang super tegas. Tentu memerangi mereka tetap dalam koridor hak asasi manusia, tidak asal-asalan, apalagi sewenang-wenang terhadap warga biasa. Itulah ujian awal buat Panglima TNI yang baru. Mari kita doakan sama-sama siklus kekerasan Papua ini usai. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetaplah jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.